Informasi terpopuler di cnbcindonesia.com pada hari ini yaitu imbas kasus virus corona yang terus melonjak di tanah air. Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto menegaskan bahwa seluruh pusat keramaian seperti mal, pasar, dan pusat perdagangan wajib tutup pada pukul 20 atau jam 8 malam. Airlangga menambahkan pembatasan ini juga diberlakukan untuk restoran, kafe, pedagang kaki lima hingga lapak, baik di pasar maupun pusat perbelanjaan. Ia mengatakan Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro dipertebal dan diperkuat. Terkait dengan penebalan dan penguatan PPKM Mikro akan berlaku mulai 22 Juni hingga 5 Juli mendatang. Adapun instruksi penguatan PPKM Mikro akan dituangkan dalam instruksi Mendagri. Sementara itu untuk perkantoran, Airlangga mengatakan kegiatan perkantoran baik di kementerian lembaga maupun BUMN di zona merah harus menerapkan work from home atau WFH 75%. Sedangkan di zona non-merah diterapkan 50%, 50% dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Informasi berikutnya ini masih terkait dengan COVID-19 dan untuk menahan laju penyebaran COVID-19, Polda Metro Jaya dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai tengah malam nanti 21 Juni akan melakukan pembatasan mobilitas masyarakat di 10 titik. Pembatasan ini dimulai pada pukul 9 malam hingga 4 pagi waktu Indonesia Barat. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo mengatakan, ada 10 titik jalan yang akan dilakukan penyekatan. Penyekatan yang dilakukan hanya untuk jalan yang menuju ke daerah tersebut. Sambodo menjelaskan pendekatan yang dilakukan mulai dari pemasangan pembatas jalan yang dijaga oleh petugas, sehingga pengendara tidak akan diperkenankan masuk kepada 10 titik itu. Meski demikian, kendaraan yang keluar wilayah tersebut masih diperbolehkan lewat. Adapun 10 titik tersebut yaitu pertama dari lampu merah Bulungan hingga kawasan Jalan Mahakam. Kedua, kawasan Kemang mulai dari pertigaan Kamcik hingga McDonald hingga ujung selatan ke Jalan Benda. Ketiga, Jalan Gunawarman, Suryo, dan SCBD yang dimulai dari Jalan Gunawarman sampai pertigaan Senopati hingga ke Santa dan Blok S. Keempat, sepanjang Jalan Sabang. Kelima, Cikini Raya sampai Raden Saleh. Keenam, Jalan Asia Afrika. Selanjutnya daerah Banjir Kanal Timur, Jakarta Timur. Kemudian yang ke-8 seluruh kawasan Kota Tua Jakarta Barat, mulai dari Hayamuruk sampai Stasiun Beos Jakarta Kota. Ke-9 sepanjang Boulevard Kelapa Gading, selanjutnya kawasan Pantai Indah Kapuk 2. Sambodo menerangkan terkait pembatasan pengguna jalan tersebut, polisi bakal memasang spanduk atau plang di kawasan dimaksud guna penerapan PPKM. Polisi juga bakal memasang water barrier pada waktu pembatasan dilakukan. Selain itu, petugas juga bakal melakukan pengalihan arus lalu lintas di sekitar lokasi pembatasan atau penyekatan. Beralih ke informasi terpopuler lainnya, di mana iuran BPJS Kesehatan ini sejak Januari 2021 mengalami perubahan, khususnya untuk tarif BPJS Kesehatan kelas 3 peserta pekerja bukan penerima upah atau PBPU. Keputusan ini disebabkan pemerintah mengurangi bantuan subsidi yang sesuai dengan Perpres nomor 64 tahun 2020. Adapun sejak 1 Januari 2021, iuran terbaru bagi pelayanan di ruang perawatan kelas 3 sebesar Rp42.000 per orang per bulan. Iuran tersebut mengalami perubahan menjadi Rp35.000 dan pemerintah tetap memberikan subsidi sebesar Rp7.000. Sementara itu bagi perawatan kelas 2 iurannya tetap Rp100.000. Sedangkan untuk pelayanan di ruang perawatan kelas 1 sebesar Rp150.000 per orang setiap bulannya. Untuk denda keterlambatan pembayaran iuran juga sudah tidak ada sejak 1 Juli 2016 lalu. Denda akan dikenakan jika dalam 45 hari sejak status kepesertaan aktif kembali mendapatkan pelayanan kesehatan rawat inap. Kita ke informasi terpopuler berikutnya ini dari mancanegara, di mana proyek kabel bawah laut negara Pasifik terancam batal. Hal ini imbas adanya peringatan Amerika Serikat atas ancaman keamanan yang akan timbul setelah sebuah perusahaan China mengikuti tender.
Huawei Marine Networks atau HMN mengajukan tawaran untuk proyek senilai 72,6 juta dolar atau 104 miliar rupiah dalam proyek sistem kabel Mikronesia Timur. Penawaran ini lebih rendah 20% dibandingkan perusahaan lain seperti Finlandia Nokia dan NEC Jepang. Proyek ini sendiri didanai langsung oleh Bank Dunia. Tender ini akan membangun jaringan kabel bawah laut antara Nauru, Kiribati, dan negara federal Mikronesia. Dalam sebuah pernyataan, Bank Dunia mengatakan kepada Reuters bahwa mereka bekerja dengan pemerintah masing-masing untuk memetakan langkah selanjutnya. Sumber tersebut mengatakan meski HMN tengah berada dalam posisi yang kuat untuk memenangkan tender karena persyaratan yang diawasi oleh agen pembangunan, namun hal ini sulit direalisasikan. Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri China mengatakan bahwa semua pihak harus menyediakan lingkungan bisnis yang non-diskriminatif, di mana tender dapat diikuti oleh perusahaan dari semua negara termasuk China. Demikian sejumlah informasi terpopuler di cnbcindonesia.com.